Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, rekan media, para mitra kerja, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam konferensi pers Kitongpu APBN Regional Papua Barat hari ini. Bagi kami di Kementerian Keuangan bahwa APBN bukan sekedar angka dan laporan keuangan, tetapi merupakan instrumen nyata negara untuk hadir di tengah masyarakat, mendorong pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk di tanah Papua. Melalui forum Kitongpu APBN, kami ingin menyampaikan kepada publik secara terbuka bagaimana APBN bekerja di Papua Barat dan Papua Barat Daya, bagaimana penerimaan negara dihimpun, bagaimana belanja negara digerakkan, dan bagaimana transfer ke daerah mendukung pembangunan serta pelayanan publik di berbagai kabupaten dan kota. Kami juga ingin memastikan bahwa masyarakat mengetahui bahwa APBN adalah milik kita bersama. Karena itu, kami sering menyampaikan dengan semangat lokal, Kitongpu APBN, kitong jaga, kitong kawal, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan perkembangan ekonomi regional serta kinerja APBN di Papua Barat hingga akhir Februari 2026. Sebelum kita melihat lebih jauh dari kinerja APBN di Papua Barat, terlebih dahulu kita perlu memahami kondisi ekonomi regional yang menjadi konteks pelaksanaan APBN. Secara umum, perekonomian di Papua Barat hingga akhir tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup solid. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan tren yang positif, mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus bergerak. Pada saat yang sama, inflasi masih relatif terkendali sehingga stabilitas harga tetap terjaga. Namun demikian, kita juga melihat bahwa tantangan pembangunan masih cukup besar, terutama terkait dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan juga penciptaan lapangan kerja yang menjadi tantangan kita bersama. Oleh karena itu, peran APBN menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, memastikan pembangunan tidak hanya tumbuh tetapi juga dirasakan secara merata oleh masyarakat di Papua Barat. Selanjutnya mari kita lihat struktur perkembangan ekonomi regional di Papua Barat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat struktur perekonomian regional di Papua Barat dan Papua Barat Daya, bahwa perekonomian Papua Barat di regional Papua Barat tahun 2025 menunjukkan kinerja yang tetap stabil dan tumbuh positif. Kita bisa lihat di gambar ini bahwa pertumbuhan ekonomi Papua Barat tercatat sekitar 4,73% year on year. Sementara Papua Barat Daya sekitar 4,09 year on year. Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertanian, dan konstruksi sebagaimana kita lihat di sebelah kiri bawah. Sehingga di sini nampak bahwa yang menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi di wilayah ini adalah sektor industri pengolahan, pertanian, dan juga konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa basis
ekonomi Papua Barat masih kuat pada sektor real yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selanjutnya kita bisa berpindah ke slide yang selanjutnya terkait dengan indikator ekonomi dan kesejahteraan. Jika kita melihat dari indikator kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang positif juga diikuti dengan inflasi yang relatif terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun demikian, tingkat kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan utama sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Di sisi lain, dari nilai tukar petani dan nelayan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, mencerminkan adanya perbaikan pendapatan pada sektor-sektor produktif masyarakat. Disinilah peran APBN menjadi sangat penting untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Di slide berikutnya terkait dengan indikator sosial dan perdagangan. Pada sisi pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia di Papua Barat dan Papua Barat Daya menunjukkan tren yang meningkat, bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah. Namun kita juga melihat bahwa tingkat pengangguran masih menjadi perhatian sehingga penciptaan lapangan kerja tetap menjadi prioritas kebijakan pembangunan. Di tengah ketidakpastian global, neraca perdagangan regional tetap mencatatkan surplus yang menunjukkan bahwa sektor perdagangan masih memberikan kontribusi yang positif bagi ekonomi daerah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan fiskal nasional. Di sini kita akan melihat konteks yang lebih luas yaitu kondisi fiskal nasional melalui APBN kita. Jadi APBN tetap dijaga agar sehat, kredibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi global maupun domestik. Ya, ini belum masuk ke sini tapi nggak apa-apa. Kebijakan fiskal nasional diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Sekarang kita lihat di layar ini bahwa terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro. Pada tahun 2026 pemerintah menetapkan berbagai asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan APBN. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang sekitar 5%, inflasi sekitar 2,5%, serta stabilitas nilai tukar dan juga suku bunga. Asumsi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global sekaligus memastikan kebijakan fiskal tetap mendukung pembangunan. Kalau kita lihat angka-angka di sini bahwa semuanya on track dan karena berbagai hal yang sudah dilakukan pemerintah untuk menjaga tercapainya asumsi dasar ekonomi makro tersebut. Selanjutnya kita lihat terkait dengan realisasi APBN yang nasional. Sampai dengan 28 Februari 2026, kinerja APBN nasional masih menunjukkan performa yang kuat. Pendapatan negara mencapai 358 triliun rupiah, sementara belanja negara mencapai sekitar 493,8 triliun rupiah. Dengan demikian, APBN tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus mendukung berbagai program prioritas pembangunan pemerintah.
Selanjutnya kita melihat bagaimana fiskal regional Papua Barat. Setelah kita melihat konteks nasional, sekarang kita masuk pada kinerja fiskal di regional Papua Barat. Paparan ini nanti akan menggambarkan bagaimana APBN bekerja langsung di daerah, baik melalui penerimaan negara, belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Di dalam slide yang ada di depan kita melihat bagaimana realisasi APBN regional di Papua Barat. Sampai dengan tanggal 28 Februari 2026, realisasi APBN di Papua Barat menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu pendapatan negara mencapai sekitar 263,1 miliar. Kemudian ini berarti terlihat bahwa kontribusi utamanya itu berasal dari penerimaan perpajakan. Sementara untuk belanja negara itu mencapai 2,64 triliun rupiah, sedangkan transfer ke daerah mencapai sekitar 1,82 triliun rupiah yang menjadi komponen terbesar dalam mendukung pembangunan di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa APBN terus hadir untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Papua Barat. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berpindah ke slide nomor 10 terkait dengan kinerja penerimaan dan belanja negara. Jika kita lihat lebih rinci lagi bahwa penerimaan perpajakan didominasi oleh pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan non-migas. Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak berasal dari berbagai layanan pemerintah seperti jasa pendidikan dan pengelolaan kekayaan negara. Di sisi belanja, alokasi terbesar berada pada fungsi pelayanan umum yang mencakup berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Sementara itu untuk transfer ke daerah seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan juga dana otonomi khusus menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Lanjut ke kinerja APBD regional. Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat dari sisi keuangan daerah, APBN memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung APBD di Papua Barat. Sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari transfer pusat yang mencapai sekitar 92,96% dari total pagu pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara APBN dan APBD sangat penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif serta mampu meningkatkan layanan publik bagi masyarakat. Namun demikian kita juga melihat bahwa realisasi belanja daerah di awal tahun masih relatif rendah sehingga akselerasi belanja daerah perlu terus didorong. Saya kira itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Krisna terkait dengan penerimaan. Saya persilahkan Pak Krisna sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perpajakan Manokwari. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan evaluasi capaian kinerja KPP Pratama Manokwari sampai dengan bulan Februari 2026. Sebagai informasi awal bahwa wilayah kerja KPP Pratama Manokwari itu
tidak seluruhnya meliputi kabupaten dan kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Wilayah yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Manokwari yang pertama adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Teluk Wondama. Sementara Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana menjadi wilayah kerja dari KPP Pratama Sorong. Berdasarkan kontribusinya dari wilayah kerja kami, yang paling besar adalah di wilayah Kabupaten Manokwari dengan kontribusi sebesar 68,11%. Ini didukung karena Kabupaten Manokwari sendiri merupakan ibu kota dari Provinsi Papua Barat dan banyak sentra-sentra ekonomi yang berkembang di Kabupaten Manokwari. Lalu yang kedua, kontribusinya adalah dari Kabupaten Teluk Bintuni dengan kontribusi sebesar 19,95%. Ini didukung oleh adanya berbagai proyek strategis nasional PSN dari Genting dan BP. Dari kontribusinya dari situ cukup banyak, jadi sekitar hampir 1/5 menopang penerimaan dari KPP Pratama Manokwari. Selanjutnya untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Teluk Wondama kontribusinya masih di bawah 5%. Lanjut terkait dengan kinerja penerimaan, alhamdulillah sampai dengan bulan Februari realisasi penerimaan dari KPP Pratama Manokwari itu mencapai 78,5 miliar atau 7,71% dari target. Ini tumbuh sekitar 60% dari capaian tahun 2025. Ini juga sejalan dengan pertumbuhan nasional tadi disampaikan sekitar 30,4%. Jadi alhamdulillah secara regional kita di KPP Pratama Manokwari lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional. Itu merupakan hal yang patut disyukuri bagi kita semua, mengingat dalam beberapa sektor kita mengalami penurunan. Mungkin bisa di slide berikutnya, Mas. Oke, ini capaian kita untuk realisasi penerimaan secara detail bahwa PPH non migas kita itu realisasinya 39 miliar atau 17,9%. Lalu ada PPN itu dengan realisasi 44,4 miliar sekitar 10%. Lalu ada pendapatan PBB ini masih stagnan ya dibandingkan dengan Januari karena memang untuk PBB itu baru akan ada pembayaran di awal-awal triwulan ketiga. Ini selanjutnya, Mas. Nah, ini untuk pertumbuhannya sendiri untuk PPH non migas yang tadi disampaikan ada tumbuh 62,91%. Kemudian PPN juga tumbuh sekitar 101%. Lalu pendapatan PBB memang masih sama dengan Januari kemarin realisasinya tumbuh di 58.106,99%. Untuk pajak lainnya ini adalah minus karena pajak lainnya ini adalah untuk menampung akun-akun deposit. Perlu juga kami sampaikan bahwa selama bulan Februari kita mengembalikan pajak kepada wajib pajak atau restitusi itu sekitar 14 miliar yang merupakan hak dari wajib pajak sendiri. Kalau melihat komposisi perpajakan per sektor, di KPP Pratama Manokwari di 2026 ini masih didominasi oleh administrasi pemerintahan dengan komposisi kontribusi 57%. Dibandingkan tahun 2025 memang secara komposisi mengalami penurunan. Penurunan ini namun ditopang lagi atau ditutupi dengan kenaikan yang signifikan di industri pengolahan. Sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan bahwa industri yang tumbuh juga industri pengolahan. Jadi penerimaan pajak kita sejalan dengan apa yang ada di Provinsi Papua Barat. Kontribusinya pun sangat signifikan meningkat dari 1% menjadi 14%.
menjadi 17%. Itu dikarenakan adanya pembayaran PPN impor dari perusahaan Kons West Papua. Jadi terkait dengan importasi impor. Lalu untuk berikutnya kontribusinya yang cukup stabil ini di perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Ini masih cukup signifikan namun stabil. Jadi bisa diandalkan untuk menopang dan kesinambungan penerimaan negara dari bulan ke bulan. Lalu untuk pejabat negara, karyawan, pensiunan ini juga kontribusinya masih stabil di angka 5 dan 6%. Lalu yang cukup tinggi ada kenaikan yaitu di penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Ini ditopang oleh adanya WP baru dan juga penyediaan terkait dengan catering di Genting tadi proyek PSN nasional, jadi lumayan untuk menjadi penambah kontribusi penerimaan negara. Selanjutnya itu terkait dengan penerimaan negara. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan pelaporan SPT. Jadi kami punya tagline itu kami dampingi sampai berhasil. Di sini kami akan mendampingi Bapak Ibu semua wajib pajak yang akan melaporkan SPT sampai benar-benar mendapatkan bukti penerimaan surat. Dan alhamdulillah kami juga sudah membuat video kolaborasi dengan para pejabat di lingkungan Provinsi Papua Barat. Jadi itu menjadi sebuah keteladanan bagi para pimpinan untuk menyampaikan lapor SPT sebelum tanggal 31 Maret 2026. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan Pak Redi selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat. Kami dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari akan menyampaikan kinerja di bidang kepabeanan dan cukai. Beberapa hal di antaranya terkait penerimaan dan kinerja di bidang pengawasan. Yang pertama, overview penerimaan kepabeanan dan cukai regional Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Total penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai sampai dengan Februari 2026 berhasil dicatatkan sebesar 1,38 miliar rupiah, naik sebanyak 1.575% dari target 2026 sebanyak 88 juta. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini kantor Bea Cukai Manokwari tidak mendapatkan target penerimaan disebabkan merujuk riwayat beberapa tahun yang sebelumnya. Untuk kegiatan impor di Manokwari semuanya menggunakan fasilitas perdagangan bebas, di mana semua impor yang masuk di Manokwari tidak dikenakan bea masuk karena adanya perjanjian perdagangan bebas dengan negara anggota. Dan untuk tahun ini sampai dengan Februari impor di Bea Cukai Manokwari yaitu PT Kons West Papua Semen mengimpor bahan baku untuk produksi semen di pabrik mereka menggunakan berasal dari negara Oman yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, sehingga impor bahan baku dari sana dikenakan bea masuk sebesar 5%. Sementara itu juga penerimaan di regional Papua Barat dan Papua Barat Daya didukung dari penerimaan yang berhasil dikumpulkan dari kantor Bea Cukai Sorong dan Fakfak, sehingga total realisasi penerimaan sampai dengan Februari ini sebesar 1,38 miliar rupiah. Selain itu, selain bea masuk dan cukai hingga akhir Februari 2026,
juga berhasil mengumpulkan pajak dalam rangka impor sebesar 5,1 miliar rupiah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Sobat Kitongpu APBN, kami menyampaikan kinerja neraca perdagangan sampai dengan Februari 2026. Berdasarkan data kinerja perdagangan luar negeri pada periode ini, tercatat bahwa aktivitas perdagangan masih menunjukkan kinerja positif dengan neraca perdagangan surplus sebesar 456 juta US dollar. Dari sisi impor, pada Januari 2026 tercatat nilai impor sebesar 2,1 juta US dollar, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,9 juta US dollar atau mengalami pertumbuhan sekitar 13%. Namun pada Februari ini tidak ada impor sehingga mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding Februari tahun lalu yang tercatat sebesar 6,09 juta US dollar, turun sekitar 73%. Sementara itu dari sisi ekspor, pada Februari 2026 ini tercatat sebesar 230 juta US dollar, mengalami penurunan juga dibandingkan Februari tahun lalu sebesar 274 juta US dollar, turun sekitar 18%. Meskipun demikian, nilai ekspor yang masih berada pada level yang relatif tinggi tetap menjadi faktor utama yang menjaga kinerja neraca perdagangan tetap positif. Secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian, meskipun terdapat penurunan kinerja ekspor, nilai ekspor tetap dominan, serta penurunan impor yang signifikan menyebabkan neraca perdagangan periode ini tetap mengalami surplus sebesar 456 juta US dollar. Ke depan diperlukan upaya berkelanjutan agar kita patut mendorong peningkatan ekspor, khususnya melalui penguatan fasilitasi perdagangan, pemberdayaan pelaku usaha ekspor, serta peningkatan sinergi antar instansi sehingga menjaga keberlanjutan surplus neraca perdagangan kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, Sobat Kitongpu APBN, beberapa top komoditi ekspor di regional Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari ekspor ada 3 komoditas utama penyumbang devisa. Yang pertama adalah dari sektor minyak mentah dan turunannya diekspor oleh BP Brau sekitar 450 juta US dollar. Komoditas ini merupakan penyumbang devisa terbesar dan menunjukkan bahwa sektor energi masih menjadi tulang punggung ekspor di wilayah ini. Komoditas yang kedua terbesar yaitu semen, diekspor oleh PT Kons Semen Papua di Manokwari sebesar 1,8 juta US dollar. Yang ketiga berikutnya adalah ikan hidup. Komoditas ini menyumbang devisa sebesar 132.000 US dollar. Komoditas ini mencerminkan bahwa potensi perikanan dan kelautan menjadi salah satu sumber komoditas ekspor dari wilayah ini. Dari sisi impor, komoditas yang mendominasi yaitu barang tambang non-mineral dengan nilai impor sebesar 1,6 juta diimpor oleh PT Kons untuk mendukung produksi semen di pabrik mereka. Yang berikutnya adalah minyak mentah oleh PT Pertamina di Sorong menyumbang sebesar 500.000 US dollar. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami menyampaikan salah satu tugas fungsi Bea Cukai yaitu fasilitasi perdagangan dan industri dalam rangka mendukung kegiatan investasi serta kelancaran operasional industri strategis. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor wilayah khusus Papua telah memberikan 4 keputusan Menteri Keuangan terkait fasilitasi pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang yang digunakan dalam kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi.
kepada BP Brau, Genting Oil, dan Pertamina EP yang beroperasi di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Total nilai pabean yang diberikan sebesar 55 juta US dollar. Secara keseluruhan, pemberian berbagai fasilitas kepabeanan ini mencerminkan peran strategis Bea Cukai tidak hanya dari menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai trade facilitator dan industrial assistance. Nah, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong peningkatan aktivitas industri, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan pertumbuhan ekonomi di daerah regional Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada khususnya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami juga menyampaikan kinerja pengawasan sampai dengan Februari 2026 ini. Bea Cukai sudah berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 355.000 batang, juga menindak 2.486 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal, dari penindakan narkotika, prekursor, dan psikotropika sebanyak 25.488 gram berupa ganja, dan metamfetamin sebanyak 581 gram. Demikian yang dapat kami sampaikan kinerja dari Kepabeanan dan Cukai. Kami kembalikan ke Pak Kanwil. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan terkait dengan anggaran tematik belanja pemerintah pusat, program prioritas nasional, dan juga realisasi belanja dan blokir anggaran akan disampaikan oleh Pak Andi Sugianto. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan. Sobat Kitong PU APBN, izinkan kami akan melanjutkan pemaparan dengan menyampaikan capaian anggaran kinerja tematik belanja pemerintah pusat di wilayah regional Provinsi Papua Barat hingga periode 28 Februari 2026. Secara garis besar, kebijakan fiskal kita di awal tahun ini tetap difokuskan pada penguatan infrastruktur konektivitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sini ada 4 anggaran tematik. Yang pertama adalah sektor infrastruktur. Ini merupakan sektor yang menjadi tulang punggung konektivitas. Di sini capaian sampai dengan 28 Februari 2026 dari total pagunet atau pagu setelah dikurangi blokir sebesar 1.556,07 miliar, hingga akhir Februari telah terrealisasi sebesar 174,58 miliar atau sekitar 11,22%. Beberapa kegiatan atau pekerjaan yang masuk dalam sektor infrastruktur atau tematik infrastruktur ini antara lain preservasi jalan koridor logistik dengan capaian realisasi 32,29 miliar. Yang berikutnya adalah preservasi jalan Trans Maroke Sorong yang sampai dengan akhir Februari capaiannya sebesar 25,51 miliar. Dan yang berikutnya adalah pemeliharaan rutin untuk jalan guna memastikan fungsional jalan tetap terjaga. Untuk kegiatan ini capaian sampai dengan akhir Februari mencapai 16,54 miliar. Nah, berikutnya adalah sektor kesehatan. Di sektor kesehatan ini pemerintah mengalokasikan pagu neto sebesar 102,46 miliar dengan capaian sampai dengan realisasi sampai dengan 28 Februari 2026 sebesar 11,6 miliar atau 11,32%. Fokus anggaran di tematik kesehatan ini yaitu mencakup penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan serta penguatan sarana distribusi obat dan makanan oleh UPT terkait. Hal ini untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat di Papua Barat.
Berikutnya adalah tematik terkait perubahan iklim. Pada sektor perubahan iklim, dari pagu neto sebesar 84,78 miliar telah terrealisasi sebesar 5,12 miliar atau sebesar 6,05%. Kegiatan untuk tematik ini antara lain yaitu untuk operasional kapal negara, pengelolaan air limbah domestik, serta pengembangan kawasan agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan dan energi yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Tematik yang keempat yaitu terkait sektor pendidikan. Ini tujuannya untuk menciptakan SDM unggul di regional Papua Barat. Dari anggaran pagu neto sebesar 201,03 miliar telah terrealisasi sebesar 20,93 miliar atau sebesar 10,41%. Adapun beberapa contoh kegiatannya yaitu terkait ada secara garis besar ada dua, terkait pendidikan vokasi dan infrastruktur pendidikan. Pendidikan vokasi ini antara lain untuk diklat di transportasi laut, ya. Sedangkan untuk infrastruktur terkait pembangunan gedung tinggi dengan skema SPSN. Dari anggaran tematik ini dapat kita simpulkan bahwa akselerasi belanja pada 2 bulan pertama di tahun 2026 ini menunjukkan tren yang positif, khususnya pada sektor infrastruktur. Kami, Kanwil DJP Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Barat, akan terus memantau agar penyerapan anggaran di sektor lain dapat segera terrealisasi dan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Papua Barat. Next. Sobat Kitong Buah BPN, menyambung dari paparan sebelumnya, kita akan melihat fokus kegiatan atau program pemerintah yang termasuk dalam program prioritas nasional di Provinsi Papua Barat. Program ini merupakan instrumen strategis pemerintah pusat untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan konektivitas di wilayah Indonesia Timur. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan 28 Februari 2026, realisasi belanja pada kegiatan prioritas nasional ini mencapai 101,39 miliar atau sebesar 9,2% bila dilihat dari pagu neto sebesar 1.101,72 miliar. Penyerapan ini menunjukkan gerak progresif dari sektor-sektor kunci sejak awal tahun anggaran. Jika kita melihat contoh atau melihat detail rincian output dari kegiatan-kegiatan atau belanja yang termasuk dalam prioritas nasional, yaitu di sektor atau dari Kementerian Pekerjaan Umum ada preservasi jalan, ada pembangunan jalan baru atau preservasi jembatan. Nah, sektor prioritas nasional dari Kementerian dari Kementerian Perhubungan itu antara lain layanan konektivitas angkutan keperintisan, di mana capaiannya sampai dengan akhir Februari mencapai 10,86%, yang kemudian angkutan udara perintis penumpang, dan berikutnya adalah pembangunan fasilitas pelabuhan Kaimana yang dengan progres yang cukup menggembirakan mencapai 21,15%. Kanwil DJP Provinsi Papua Barat akan terus berkomitmen melakukan koordinasi intensif dengan satgas-satgas terkait. Kami akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program prioritas nasional ini dapat tersalurkan demi mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Next. Sobat Kitong Buah BPN, berikutnya akan kami sampaikan terkait kinerja belanja pemerintah pusat sampai dengan Februari 2026. Dapat kita lihat bahwa capaian atau realisasi sampai dengan Februari 2026 ini mencapai dari pagu 6.897 miliar, ini terdapat blokir sebesar 172,45 miliar, sehingga pagu netonya ini adalah 6.724,68 miliar. Nah, ini blokir ini mengalami sedikit penurunan gitu, atau berkurang dibandingkan dengan bulan kemarin. Kalau di bulan Januari angka blokirnya masih 175,99 miliar. Ini juga progres yang cukup menggembirakan. Hingga Februari 2026
realisasi belanja telah mencapai 808,88 miliar atau mencapai 12,17%. Ini progres yang sangat menggembirakan bila dibandingkan dengan Januari, di mana capaiannya di bulan Januari sebesar 305,68 miliar. Gitu. Capaian ini menjadi fondasi yang kuat untuk mengawali kinerja belanja sepanjang tahun anggaran. Terkait blokir, sampai dengan Februari terdapat blokir pada 2 jenis belanja, yaitu belanja barang dan belanja modal. Di belanja barang, dari total blokir ini, blokir untuk belanja barang mencapai 53% atau senilai 91,55 miliar, untuk belanja modal sebesar 47% atau 80,90 miliar. Secara spesifik, nilai blokir untuk perjalanan dinas mencapai 28,26 miliar. Ini turun sedikit dibandingkan Januari. Januari besaran blokir untuk perjalanan ini 28,36 miliar. Blokir untuk perjalanan ini tersebar pada 160 satker. Nah, langkah adanya blokir ini sebenarnya merupakan langkah atau bagian dari upaya fiscal prudence dan efisiensi agar anggaran benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang memiliki output langsung bagi masyarakat. Capaian realisasi sebesar 12,17% di akhir Februari 2026 ini adalah awal yang baik. Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat akan terus bersinergi dengan Satker dan pemerintah daerah untuk memastikan APBN hadir sebagai instrumen perlindungan sosial dan penggerak ekonomi yang nyata bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pimpinan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah paparan terkait penyaluran transfer ke daerah di Papua Barat maupun Papua Barat Daya dan akan dilanjutkan dengan penyaluran kredit usaha rakyat dan pembiayaan UMKM. Silakan kepada Bapak Mulyanto Syawal untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak Kakanwil sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat, Bapak Kobir. Saudara-saudara sekalian, pada sesi ini kami akan memaparkan perkembangan pelaksanaan instrumen fiskal dan pembiayaan di regional Papua Barat yang mencakup penyaluran transfer ke daerah dan kredit program di kedua provinsi. Kami harapkan paparan ini dapat memberikan gambaran bagaimana dukungan APBN itu telah mengalir ke daerah maupun sektor real di regional Papua Barat. Kita awali dengan perkembangan transfer ke daerah di Provinsi Papua Barat ya, sebagaimana tampak di layar bahwa secara umum kinerja transfer ke daerah di Provinsi Papua Barat itu masih relatif rendah di awal tahun ya. Ditunjukkan dengan capaian yang baru mencapai 9,45% atau 900 miliar rupiah dari total pagu 9,5 triliun rupiah. Secara keseluruhan penopang utama dari realisasi TKD di Provinsi Papua Barat Daya itu adalah DAU atau dana alokasi umum 18,5% dan DAK non fisik yang setelah terrealisasi 19,2%. Sementara komponen lain itu masih sangat rendah yaitu dana bagi hasil 3,6% yang dipengaruhi dengan mekanisme penyaluran berbasis realisasi penerimaan ya. Kemudian DAK fisik dan dana desa yang masih 0%. Sampai dengan 28 Februari 2026. Nah, adapun otsus baru mencapai 1,7%. Untuk DAK fisik dan dana desa yang baru mencapai atau belum terrealisasi ini dipengaruhi antara lain untuk DAK fisik, kita ketahui bahwa awal tahun Pemda itu masih dalam persiapan untuk melakukan proyek-proyek. Ya. Sehingga hal ini dapat dimaklumi jika di awal tahun memang belum ada realisasi. Namun kami berharap proses lelang itu dapat dipercepat sehingga belanja untuk fisik di daerah itu dapat dioptimalkan. Sementara untuk dana desa memang sampai tanggal 28 Februari ini masih belum ada realisasi. Namun di Maret ini kami sudah melihat di
monitoring online kami bahwa sejumlah Pemda itu sudah mulai melakukan input data, sudah ada verifikasi di situ, dan kami berharap di bulan Februari ini sudah ada Pemda-Pemda yang tersalur untuk dana desa. Di layar juga kita bisa lihat adanya disparitas antar daerah, di mana Kabupaten Manokwari itu realisasinya tertinggi 19,3%. Hal ini mencerminkan adanya kesiapan administrasi yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Sementara beberapa kabupaten yang lain yang masih rendah seperti Kabupaten Pegunungan Arfak 9,92% dan Tulung Bintulu 10,9%. Jadi untuk di Provinsi Papua Barat itu penyaluran TKD masih fase awal tahun, dan distribusi untuk seluruh pencairan atau transfer ke seluruh kabupaten itu masih belum merata, terutama dari sisi rak fisik, dana desa dan otsus juga masih sangat rendah dan ada yang masih nol. Nah, ini menjadi kunci sebenarnya bagaimana dampak fiskal itu akan lebih optimal di daerah, sehingga pada bulan-bulan ke depan ini kami berharap dapat segera dioptimalkan. Selanjutnya untuk kita beralih ya di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik daripada Provinsi Papua Barat, ya, di mana Provinsi Papua Barat Daya itu telah mencapai 16,44% atau 925 miliar rupiah dari total pagu. Dan sama seperti Provinsi Papua Barat tadi, DAU atau dana alokasi umum masih menjadi penopang utama realisasi dari Provinsi Papua Barat Daya di awal tahun, yaitu sebesar 22,4%. Nah, dan kalau kita perhatikan untuk dana alokasi umum di seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya itu cukup merata ya, rata-rata antara 18 sampai dengan 25%. Untuk otonomi khusus telah mencapai 10,2%, terutama di Provinsi Papua Barat Daya ya yang sudah 30% dan Kota Sorong 30%. Dan untuk otsus ini ya, kalau kita bandingkan dengan Provinsi Papua Barat tadi, nah di otsus ini merupakan salah satu yang membedakan ya, yang lebih optimal transfernya dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat. Untuk komponen-komponen TKD yang lain yang masih terbatas realisasinya adalah dana bagi hasil 5%, kemudian dak fisik dan dana desa yang sama dengan Provinsi Papua Barat tadi masih 0%. Analisnya itu masih sama seperti tadi di Provinsi Papua Barat Daya juga sejumlah Pemda itu masih dalam proses lelang untuk awal tahun terkait dengan transfer dak fisik, sementara untuk dana desa di online monitoring kami sejumlah Pemda itu sudah mulai melakukan input. Dan kita berharap juga untuk Provinsi Papua Barat Daya mulai dari bulan Maret ini sudah akan ada realisasi untuk transfer dana desa. Untuk Provinsi Papua Barat Daya ini realisasi tertinggi untuk TKD adalah untuk provinsinya ya, Pemda Provinsi Papua Barat Daya, yaitu 22,61%, dan Kota Sorong juga lumayan tinggi 21,77%. Sementara yang terendah adalah Kabupaten Tambrau yang tentunya perlu perhatian untuk Pemda setempat. Nah, kami juga perlu ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa tingginya atau optimalnya transfer ke daerah itu tentunya akan sangat mendukung proses pelaksanaan anggaran pada APBD. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kakak Anwil tadi, bahwa sebagian besar dana APBD itu ditopang oleh transfer ke daerah, sehingga semakin cepat Pemda itu melakukan penyaluran, maka kami harapkan akan semakin cepat pula proses pelaksanaan anggaran pada APBD. Baik, itu adalah terkait dengan perkembangan kinerja TKD. Selanjutnya untuk kita masuk di pembiayaan kredit program di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah, untuk di regional Papua Barat ini, saudara-saudara sekalian, ada dua skema penyaluran kredit program yang diimplementasikan oleh pemerintah, yaitu kredit usaha rakyat atau KUR dan UMI atau ultra mikro. Nah,
Untuk kinerja kredit usaha rakyat cukup progresif ya, kita lihat di awal tahun ya, ditunjukkan dengan total kredit yang telah tersalur 107,89 miliar rupiah kepada 1.815 debitur. Nah, penyaluran ini relatif sudah berjalan meskipun masih dalam fase awal tahun. Kalau kita lihat di seluruh kabupaten di regional Papua Barat, konsentrasi tertinggi terjadi di Kota Sorong ya, di mana penyalurannya sudah mencapai 28,19 miliar ya, atau secara distribusi itu sudah 27% dari keseluruhan KUR yang telah disalurkan. Kemudian setelah Kota Sorong, nah Kabupaten Manokwari juga untuk di regional Papua Barat sudah lumayan tinggi. Nah, namun yang perlu kita cermati Bapak saudara-saudara sekalian, bahwa ternyata untuk KUR ini penyalurannya masih terkonsentrasi di daerah-daerah wilayah perkotaan atau dengan akses tinggi seperti Sorong dan Manokwari. Dan tentunya menjadi PR juga bagi Pemda bagaimana mendorong para pelaku usaha di kabupaten yang selain dari 2 kabupaten kota yang menjadi pusat perekonomian ya, agar di kabupaten-kabupaten yang lain juga dapat memanfaatkan skema pembiayaan KUR dari pemerintah ini. Nah, apabila kita lihat dari sektor usaha, sektor perdagangan besar dan eceran ini masih mendominasi untuk penyaluran KUR di regional Papua Barat, di mana secara distribusi itu dia mencapai 52,6%, atau kalau dirupiahkan sebesar 56,76 miliar rupiah. Diikuti kemudian oleh sektor pertanian dan jasa kemasyarakatan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ini mengindikasikan bahwa pembiayaan itu masih cenderung ke sektor-sektor yang berputar lebih cepat, yaitu sektor perdagangan. Dan belum optimal ke sektor-sektor produktif yang berbasis nilai tambah seperti sektor pertanian tadi. Yang tentunya ini juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, bagaimana mendorong agar para pelaku di bidang pertanian ya maupun jasa kemasyarakatan itu agar dapat memanfaatkan skema pembiayaan atau dukungan pembiayaan dari pemerintah yaitu KUR. Nah, kemudian apabila kita lihat dari sektor atau dari ukuran atau skala usaha ya, untuk KUR mikro adalah merupakan porsi yang terbesar sebesar 78,34 miliar, sementara untuk KUR kecil itu 28,93 miliar dan super mikro kurang dari 1 miliar atau hampir 500 lebih dari 500 juta ya. Selanjutnya untuk kinerja UMI atau ultramikro ya, ini lebih kecil lagi skalanya. Nah, memang masih terbatas penyalurannya, ditunjukkan dengan penyaluran yang baru mencapai 1,49 miliar rupiah dengan kreditur 207, dengan debitur atau penerima atau pemanfaat penyaluran ini UMI 207 debitur. Memang jauh lebih kecil daripada KUR tadi ya. Dan sama halnya dengan KUR, ternyata para pelaku usaha mikro sebagian besar yang memanfaatkan pembiayaan UMI ini ada di Kabupaten Sorong, yaitu 31,93%. Dan dari 1,49 miliar UMI yang sudah disalurkan itu hampir seluruhnya atau 97,78% itu terserap di sektor perdagangan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dari perkembangan kinerja kredit program di regional Papua Barat ini menunjukkan tren awal yang cukup baik, namun masih didominasi oleh wilayah-wilayah tertentu, yaitu pusat-pusat perekonomian di masing-masing provinsi. Sehingga ke depan diperlukan adanya perluasan akses ke wilayah yang lebih terpencil serta dorongan untuk sektor-sektor yang produktif ya, selain perdagangan tadi, agar dapat memanfaatkan fasilitas penyaluran kredit program yang sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga dapat mendukung perekonomian masyarakat kecil, terutama pengusaha-pengusaha di kabupaten.
Demikian perkembangan untuk transfer ke daerah dan pembiayaan kredit program. Saya kembalikan kepada Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat secara lebih detail terkait dengan bagaimana penerima belanja ya, terkait belanja di wilayah Manokwari yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syahroni selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Manokwari. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kanwil. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan media, dan seluruh masyarakat yang menyaksikan. Pada kesempatan pagi ini, kami dari KPPN Manokwari akan memaparkan terkait dengan laporan kinerja pelaksanaan anggaran untuk periode hingga akhir Februari 2026 di wilayah kerja KPPN Manokwari. Secara garis besar, gambaran besarnya di tahun anggaran 2026 ini, KPPN Manokwari mengelola tanggung jawab fiskal yang strategis. Pagu belanja kita secara total mencakup 2 pilar utama, yaitu penyaluran belanja kementerian lembaga dan belanja transfer ke daerah. Anggaran ini telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah kita yang tercinta. Secara operasional, KPPN Manokwari memiliki cakupan wilayah yang cukup luas. Hingga saat ini kami melayani 39 kementerian lembaga yang membawahi 197 satuan kerja. Secara administratif, cakupan wilayah kami meliputi pemerintah provinsi dan 5 pemerintah kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arpak, Teluk Bintuni, dan Teluk Gondama. Hal ini menuntut koordinasi yang intensif antara kami sebagai kuasa bendahara umum negara dengan seluruh stakeholder agar penyerapan anggaran dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Sampai dengan bulan Februari 2026, total penyaluran APBN, mungkin dilanjut saja Mas. Sampai dengan bulan Februari 2026, tren realisasi anggaran cukup positif, di mana capaian realisasi anggaran mencapai 1,05 triliun atau sekitar 8,9% dari total pagu anggaran. Capaian ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun anggaran sebelumnya, yaitu 28,5%, serta meningkat tajam dari bulan sebelumnya di bulan Februari 72,8%. Dari sisi pemerintah pusat, realisasi telah mencapai 428 miliar, tumbuh 56,2% secara tahunan. Peningkatan realisasi tersebut ditopang oleh belanja pegawai 16,7%, kemudian belanja modal 7,5%, belanja barang 6,4%, dan belanja lainnya 19,2%. Sementara itu untuk transfer ke daerah telah terrealisasi 624,51 miliar atau sekitar 7,8% dengan pertumbuhan 14,6% secara tahunan. Realisasi tersebut berasal dari penyaluran bagi hasil, dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dan DAK non fisik yang telah kami salurkan. Peningkatan realisasi ini di awal tahun kami harapkan tetap terjaga sehingga sampai dengan nanti di akhir tahun anggaran, sehingga tidak ada penumpukan pembayaran atau realisasi hingga akhir tahun anggaran 2026. Secara tabel kami juga menampilkan secara rinci untuk data-data yang telah kami sampaikan sesuai dengan jenis belanja, baik belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah. Selanjutnya, ini next saja Mas. Kita perjelas untuk
realisasi penyerapan anggaran kementerian lembaga sampai dengan Februari 2026. Realisasi kementerian lembaga 428,63 miliar tersebut masih didominasi oleh belanja pegawai 258 miliar, 16,7% dari pagu. Hal ini mencerminkan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di wilayah kerja KPPN Manokwari telah berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya belanja modal telah terrealisasi 51,65 miliar, kemudian belanja barang 88,46 miliar, belanja lain-lain 3,43 miliar, meskipun secara nominal terlihat kecil, mudah-mudahan realisasi tren positif ini tetap terjaga sehingga akhir tahun anggaran. Pada komponen belanja pegawai, realisasi terbesar berasal dari pembayaran gaji dan tunjangan TNI Polri 149,6 miliar, kemudian gaji dan tunjangan PNS 45,2 miliar, realisasi tunjangan khusus atau tunjangan kinerja ASN dan TNI Polri 70,7 miliar, dan belanja gaji dan tunjangan P3K sebesar 14 miliar. Untuk belanja barang, realisasi terbesar berasal dari belanja jasa 17,3 miliar, kemudian belanja pemeliharaan sebesar 16,1 miliar, belanja perjalanan dinas dalam negeri 15 miliar, serta belanja barang operasional sebesar 24,4 miliar. Sedangkan untuk belanja modal, realisasi terbesar berasal dari belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar 40,9 miliar, belanja modal gedung dan bangunan 9,1 miliar, serta belanja modal peralatan dan mesin 1,3 miliar. Kami juga memiliki fokus terhadap 10 kementerian lembaga dengan pagu terbesar, di mana 10 kementerian lembaga ini memiliki porsi yang cukup besar di bagian anggaran yang kami kelola, itu sekitar 86% dari total pagu yang ada. Sehingga harapannya untuk kementerian lembaga 10 kementerian lembaga terbesar ini kami harapkan terdapat percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang sehingga terus dapat ditingkatkan secara lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta perekonomian di wilayah Papua Barat. Selanjutnya, untuk kinerja penyerapan transfer ke daerah sampai dengan bulan Februari secara keseluruhan mencapai 624 miliar atau 7,8%. Capaian realisasi tertinggi untuk TKD yaitu bantuan operasional sekolah sebesar 44,7% atau 63,4 miliar, kemudian dana bantuan operasional PAUD dan kesetaraan 3,8 miliar, dana alokasi umum 389 miliar, kemudian SDA pertambangan umum dan perikanan mencapai masing-masing 10%. Penyerapan terkait untuk bidang pendidikan telah juga kami salurkan dana tunjangan profesi guru itu sebesar 10,8% yang langsung disalurkan kepada rekening masing-masing guru. Kemudian ada juga tambahan penghasilan guru sebesar 10,7% atau 19,7%. Untuk TGT yang lain seperti dana desa dan dak fisik belum kami salurkan karena menunggu kinerja kelengkapan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, next. Untuk masing-masing daerah kami gambarkan bahwa pada kabupaten penyaluran terbesar itu terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni dengan realisasi 171,63 miliar, kemudian diikuti oleh Kabupaten Manokwari 160,79 miliar, kemudian Kabupaten Teluk Wondama 104,77 miliar, Kabupaten Manokwari Selatan 79,8 miliar, Kabupaten Pegunungan Arpak 59,44 miliar, dan untuk pemerintah provinsi telah
menerima penyaluran sebesar 48,02 miliar. Adapun untuk transfer seperti dak fisik dana desa serta komponen otonomi khusus dan insentif fiskal sampai dengan periode ini belum dapat kami salurkan karena mengikuti tahapan persyaratan dan mekanisme penyaluran yang harus dipenuhi oleh masing-masing pemerintah daerah. Selanjutnya, dan ini berita yang biasanya sangat dinantikan oleh ASN TNI Polri, kami juga sesuai dengan arahan pemerintah, yaitu pemerintah berkomitmen untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi rumah tangga dan memberikan kepastian kesejahteraan bagi seluruh aparatur negara mulai dari PNS, TNI Polri hingga pegawai non-ASN atau PPN-PN. Pemerintah memberikan tunjangan hari raya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026. Sehingga sampai dengan 15 Maret 2026 kami sampaikan juga realisasi bahwa total dana yang telah kami salurkan sebesar 88 miliar ini ditujukan kepada 27.646 penerima dari PNS TNI Polri, kemudian P3K dan PPN-PN. Alokasi terbesar itu untuk PNS TNI Polri dengan realisasi 57,57 miliar untuk 16.894 orang, kemudian tunjangan kinerja hari raya menyentuh angka 25,01 miliar dengan penerima 8.783. Kemudian untuk pegawai pemerintah P3K dan PPN-PN telah kami salurkan 4,14 miliar untuk P3K dengan jumlah penerima 1.609 penerima, dan untuk THR PPN-PN telah terrealisasi 1,87 miliar atau 360 penerima. Secara persentase berdasarkan dasar pembayaran untuk pembayaran THR yang menggunakan pembayaran gaji Februari 2026, proyeksi untuk angka yang kami sampaikan tersebut bahwa kami telah menyalurkan sekitar 83,6% dari jumlah penerima. Jadi masih ada sisa penerima yang belum dibayarkan dan kami menunggu pengajuan pembayaran dari masing-masing satuan kerja agar dapat kami selesaikan sebelum libur hari raya dan cuti bersama. Namun meskipun belum diajukan pembayarannya oleh satuan kerja, tetap kami dapat bayarkan nanti setelah libur cuti bersama, sehingga hak pegawai baik PNS, TNI, Polri tetap dapat diterima sesuai dengan haknya masing-masing. Sebagai penutup, bahwa angka yang kami paparkan tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara di wilayah kerja KPPN Manokwari, dan kami berkomitmen untuk terus mengawal setiap rupiah dari APBN agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan. Kami juga senantiasa mengedepankan integritas dan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam setiap proses pelayanan. Dan demikian paparan kinerja periode Februari 2026 ini. Kami sangat menghargai dukungan rekan-rekan media dalam mengawal informasi ini kepada publik. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, Sobat Kitongpu APBN, secara keseluruhan dari seluruh paparan yang sudah kita sampaikan sejak awal sampai dengan akhir, kita melihat bahwa kinerja APBN di Papua Barat hingga Februari 2026 tetap solid, efisien, dan kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi di daerah. Jadi
Kita bisa lihat ke kesimpulan. Ya, jadi kalau kita lihat tadi bahwa sampai dengan Februari 2026 kinerja APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap solid, efisien dan kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi regional. Untuk pendapatan negara mencapai 263,1 miliar rupiah, sedangkan belanja negara 2,6 triliun rupiah. Dengan fokus utama pada transfer ke daerah yaitu 1,8 triliun rupiah yang menopang layanan publik dan juga pembangunan dasar. Yang kedua, kita juga melihat bahwa sinergi APBN dan APBD semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif, pengendalian inflasi dan juga penurunan kemiskinan. Untuk program Perlinsos, KUR dan juga UMI terus menjangkau masyarakat bawah, memperkuat daya beli dan juga aktivitas ekonomi lokal. Terakhir, meskipun capaian untuk proyek infrastruktur dan belanja daerah masih perlu untuk dipercepat, arah kebijakan fiskal tetap on track untuk mendukung regional Papua Barat yang sehat, cerdas, produktif, dan sejahtera. Kitong pu APBN, kitong jaga, kitong bangkit dari Papua Barat untuk Indonesia maju. Baik, demikian maka untuk pers conference hari ini telah berakhir, namun kami memberikan kesempatan kepada para jurnalis yang hari ini hadir untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frans dari Antara. Nampaknya pertanyaannya adalah dari paparan saya semua ya. Jadi saya coba menjawab. Jadi benar bahwa sampai dengan akhir Februari 2026 untuk realisasi PNBP di regional Papua Barat tercatat sebesar 66 miliar rupiah atau sekitar 17,6% dari target dan memang mengalami konstruksi sekitar 12% ya dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, penurunan ini apa sebabnya? Terutama kurang lebih adalah berasal dari komponen PNBP lainnya, khususnya dari penerimaan kembali belanja pemerintah yang pada tahun sebelumnya tercatat cukup besar, tetapi pada tahun ini tidak terjadi dalam jumlah yang sama. Secara umum memang dinamika dari PNBP dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor Pak Frans. Jadi dari sisi faktor eksternal itu adalah penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas global seperti minyak dan komoditas tambang. Ketika harga dan produksi komoditas tersebut menurun, maka setoran penerimaan dari sektor tersebut juga ikut terdampak. Selain itu terdapat pula perubahan kebijakan dan struktur penerimaan negara, misalnya untuk pengelolaan dividen BUMN yang sebelumnya tercatat sebagai bagian dari PNBP, kini dikelola melalui mekanisme yang berbeda, yaitu melalui
danantara, sehingga itu secara statistik juga turut mempengaruhi besaran PNBP. Namun demikian secara keseluruhan bahwa kinerja penerimaan negara di Papua Barat masih menunjukkan tren yang positif, khususnya dari sisi penerimaan perpajakan yang tumbuh 22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya bahwa meskipun PNBP mengalami penyesuaian pada awal tahun, kinerja penerimaan negara secara agregat tetap terjaga dengan baik. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua bahwa kalau total penerimaan negara terutama kontribusi dari PNBP masih relatif kecil, apa langkah konkret dari DJPB bersama kementerian lembaga untuk mendorong optimalisasi PNBP? Memang benar bahwa kontribusi PNBP terhadap total penerimaan negara masih lebih kecil dibandingkan penerimaan perpajakan, tapi PNBP tetap akan menjadi instrumen yang penting Pak dalam mendukung pembiayaan negara sekaligus peningkatan kualitas dari layanan publik. Nah, dalam konteks di Papua Barat, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan pada aspek pembinaan, ya. Kemudian penguatan tata kelola serta monitoring evaluasi kinerja satuan kerja pengelola PNBP. Ya, termasuk Badan Layanan Umum yang menjadi mitra strategis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi beberapa langkah konkret yang kita dorong antara lain yaitu yang pertama adalah penguatan tata kelola BLU, Pak, agar fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh BLU tetap dijalankan secara akuntabel dan transparan. Contoh BLU-nya adalah di bandara di Papua Barat Daya, di Sorong, ya. Kemudian kita juga kepada mereka melakukan peningkatan kapasitas SDM untuk pengelola BLU sehingga mampu mengoptimalkan potensi layanan dan penerimaan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, berikutnya adalah penerapan prinsip dari performance based budgeting dan value for money agar setiap rupiah yang dikelola itu bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Nah, selain itu dalam peran kita sebagai Regional Chief Economist, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga memberikan analisis fiskal, kemudian memberikan rekomendasi kebijakan serta early warning kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk bisa mendorong perbaikan kinerja BLU dan juga BLUD, ya. Melalui sinergi ini kami berharap bahwa PNBP tidak hanya meningkat dari sisi nominal tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, selanjutnya kalau terkait dengan pertanyaan apakah akan ada evaluasi tarif PNBP untuk meningkatkan penerimaan ini. Memang kalau secara regulasi kita tidak terlibat langsung, tetapi untuk penetapan dan penyesuaian tarif PNBP itu merupakan kewenangan dari masing-masing kementerian lembaga sebagai penyedia layanan yang kemudian ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Namun demikian, Kementerian Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tata kelola PNBP berjalan secara sehat, transparan, dan akuntabel. Evaluasi tarif PNBP pada prinsipnya dilakukan secara berkala dan juga selektif dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama antara lain. Yang pertama itu biaya penyediaan layanan, cost of service. Kemudian yang kedua adalah kualitas dan standar pelayanan publik. Nah, yang ketiga itu daya beli masyarakat, serta yang terakhir adalah dampaknya terhadap kegiatan ekonomi. Jadi dengan pendekatan tersebut pemerintah berupaya untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan pelayanan publik sehingga PNBP tetap dapat mendukung pembiayaan negara tanpa menimbulkan beban yang berlebih bagi masyarakat. Saya kira itu Pak Frans dari antara yang bisa saya jawab. Terima kasih. Silakan.
Silakan Pak Krisna ya dari KPP Pratama Manowari menjawab. Baik, terima kasih Pak Frans dari Antara. Saya akan menjawabnya langsung mungkin secara umum ya, ada 5 pertanyaan tadi. Mungkin yang pertama terkait dengan kontribusi ya Pak ya, kontribusi penerimaan negara perpajakan di KPP Pratama Manowari memang sampai dengan saat ini masih didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan dengan kontribusi sekitar 57%. Lalu yang kedua, dominasi kedua adalah di industri pengolahan, dilanjutkan dengan perdagangan besar, eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang 50% lebih atau 57% ini penerimaan ditopang oleh administrasi pemerintahan, sehingga ini memang benar-benar akan menjadi sektor utama di dalam komposisi struktur penerimaan perpajakan di KPP Pratama Manowari. Jadi memang secara risiko karena kontribusinya cukup besar, apabila hal ini tidak tercapai target maka akan secara umum juga penerimaan KPP Manowari akan turun juga Pak Frans. Jadi seperti itu. Sehingga kita juga memang harus mencari sumber-sumber penerimaan baru. Nah, jadi di industri pengolahan, alhamdulillah kita sudah meningkat dari 1% menjadi 17% kontribusinya, sehingga ini bisa menjadi penopang pertumbuhan penerimaan kita. Sementara untuk administrasi pemerintahan, lalu dengan yang perdagangan kan angkanya kurang lebih stabil ya. Jadi itu bisa menjadi penopang keberlanjutan penerimaan. Jadi untuk mempertahankan penerimaan kita bisa dari sektor pemerintahan dan sektor perdagangan besar. Lalu untuk pertumbuhannya nanti akan bisa didukung dengan perdagangan besar, didukung dengan industri pengolahan dan penyediaan akomodasi tadi. Jadi angka kontribusi kedua dan kontribusi yang kelima itu akan menopang pertumbuhan penerimaan kita, sehingga hasilnya sampai dengan Februari kita bisa tumbuh 61% dibandingkan tahun 2025. Lalu terkait dengan Cortex, bahwa sampai dengan hari ini tanggal 17 Maret sudah ada 68.000 wajib pajak, meningkat 3.000 dari minggu sebelumnya 65.000 yang sudah melakukan aktivasi Cortex. Ini kita lakukan dengan berbagai banyak kegiatan seperti penyuluhan, lalu kemudian pembukaan layanan di luar kantor. Kita buka di MCM dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 17 sampai dengan hari ini. Lalu kita juga sosialisasi ke beberapa perusahaan maupun instansi pemerintah yang memiliki karyawan yang jumlahnya signifikan, sehingga akan mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Lalu juga ada program-program keteladanan yang sudah kita laksanakan berkolaborasi dengan para pimpinan tinggi di kementerian maupun di pemerintah daerah untuk membuat video yang pada akhirnya menjadi keteladanan untuk masyarakat. Lalu untuk basis-basis data memang ada upaya yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan wajib pajak baru itu melakukan kegiatan KPD, kegiatan kepengumpulan data lapangan, itu bagian dari strategi ekstensifikasi, sehingga kita bisa menemukan sumber-sumber pendapatan dari wajib pajak yang baru, juga melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan intensifikasi melalui data ILAP dengan pemerintah. Kita lakukan dengan ekstensifikasi, lalu untuk wajib pajak yang sudah terdaftar kita lakukan dengan intensifikasi. Tujuan akhirnya adalah peningkatan penerimaan negara khususnya di KPP Pratama Manowari. Mungkin sekian Pak Frans, ada lagi Pak? Oh iya, untuk yang Cortex memang dari 68.000 itu yang paling banyak adalah di sektor perorangan Pak, ada 55.000. Lalu sisanya dari badan dan pemungut, juga instansi pemerintah. Ya.
Putra dari RRI Manokwari, dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ini terkait dengan, kalau kita melihat data Januari sampai Februari 2026, penerimaan bea cukai ini mencapai 1,38 miliar atau melonjak 1.575% dari target awal. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan faktor utama untuk menyebabkan lonjakan drastis ini dibanding tahun sebelumnya? Dan kemudian mengenai impor dari Oman oleh PT Kons, mengapa impor ini menjadi penyumbang bea masuk yang besar bagi di Bea Cukai Manokwari dibanding dengan sektor lainnya? Dan untuk Kortex tadi, mungkin saya ada tambahan sedikit Pak. Kortex tadi, bagaimana dengan akun-akun Kortex yang belum dilakukan aktivasi di luar daerah Manokwari Papua, seperti di Pegav ataupun di pedalaman ataupun di tempat-tempat yang jaringannya tidak begitu luas. Dan kemudian setelah 31 Maret batas Kortex ini apa selanjutnya? Apakah akan ditangguhkan akun-akun mereka kah, ataukah ada perpanjangan akun aktivasi lagi? Kemudian untuk yang UMKM, ya UMKM sebenarnya upaya pemerintah daerah dalam memeratakan penyaluran KUR ini agar tidak hanya terpusat di Kota Sorong dan Manokwari ini apa? Dan yang apa kendala utama yang dihadapi pelaku usaha di kabupaten lain selain Manokwari dan Sorong, sehingga serapan KUR-nya ini belum setinggi di dua wilayah tersebut? Apa karena faktor mereka memang kabupaten yang masih tertinggalkah atau masih bagaimana? Terima kasih, untuk sementara saya dari RRI begitu. Terima kasih. Oke, silakan langsung dari teman-teman Bea Cukai dan Pajak untuk menjawab, kemudian dilanjutkan oleh Pak Mulyanto Sawal. Baik, terima kasih Pak Putra dari RRI terkait dengan penerimaan dari sektor kepabeanan khususnya bea masuk sebanyak 1,3 miliar untuk di awal tahun ini, itu diperoleh dari impor gipsum oleh PT Kons Semen Papua. Mengapa untuk tahun ini begitu banyak kenaikannya dibanding dengan tahun lalu? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa PT Kons Indonesia memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara anggota untuk impor gipsum yang dilakukan oleh PT Kons ini menggunakan fasilitas perdagangan bebas antara Indonesia dengan New Zealand dan Australia. Jadi Indonesia memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara tersebut, sehingga barang-barang yang diimpor dari negara-negara anggota akan mendapatkan tarif bea masuk sebesar 0%. Nah, untuk beberapa tahun sebelumnya, tahun 2024-2025, impor-impor bahan baku tersebut berasal dari negara Australia, sehingga mendapatkan tarif bea masuk sebesar 0%. Khusus awal tahun ini, tahun 2026, bulan Januari kemarin, PT Kons mengimpor bahan bakunya dari negara Oman. Sementara Indonesia dan Oman tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas, sehingga tarif bea masuk menggunakan tarif umum sebesar 5% tarif bea masuknya. Jadi hal itu yang menyebabkan mengapa terjadi perbedaan yang signifikan untuk penerimaan awal tahun ini. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Baik, sebentar. Izin melanjutkan pertanyaan dari Mas Putra terkait dengan Kortex aktivasi ya. Memang aktivasi Kortex itu sebenarnya mudah Mas ya. Jadi kita tinggal, kalau posisi kita di dekat kantor, kita bisa bantu sesuai dengan tagline kita, kami dampingi sampai berhasil ya.
kita ada petugas yang standby terus di bawah di KPP, tinggal nanti bawa HP, intinya seperti itu. Yang penting ada alamat email, NIK, lalu nomor telepon. Cuman seperti itu. Namun ada beberapa hal kemarin yang terkait di PEGAF karena memang sulit perhubungannya. Kita di bulan Februari kemarin membuka layanan di Anggi itu sekitar 2 minggu untuk melayani wajib pajak yang ada di wilayah Pegunungan Arfak. Kita buka layanan di Pemkap sana sekitar 2 minggu, teman-teman bergantian untuk melayani wajib pajak. Nah, untuk yang memang belum terjangkau karena memang Cortex memang membutuhkan akses internet ya. Jadi memang mau tidak mau kita harus ada internet ya. Untuk yang memang tidak bisa kita jangkau dengan secara klasikal face to face seperti itu. Kalau solusinya mungkin memang kalau yang agak sulit perhubungannya itu ya memang kita bisa sediakan kontak center, jadi bisa menghubungi teman-teman yang sedang bertugas, nanti tinggal di WA kan saja, nanti nomor KTP-nya, alamat emailnya nanti ada, karena memang ada OTP juga, jadi insya Allah aman. Lalu untuk yang di Wondama juga kami membuka layanan bersama dengan teman-teman dari KPPN, jadi untuk menjangkau wajib pajak yang ada di wilayah Wasior sana. Mungkin itu dari saya, Mas. Silakan yang terkait dengan UMKM. Baik, terima kasih. Terkait dengan kredit program ya untuk KUR tadi, bahwa di kabupaten selain di 2 kabupaten kota tadi yang merupakan pusat perekonomian di regional Papua Barat yaitu Sorong dan Manokwari, selain dari itu memang cukup rendah akses masyarakat terhadap atau pelaku usaha kecil terhadap pembiayaan KUR tadi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya kalau misalnya kita perhatikan ya. Antara lain dari sisi pelaku usaha. Nah, umumnya kan pelaku usaha di daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat perekonomian itu usaha-usaha kecil yang belum bankable ya, atau belum misalnya memenuhi syarat-syarat minimal untuk melakukan pengajuan pembiayaan kepada penyalur gitu. Nah, kemudian selain itu usaha-usaha kecil itu dari sisi operasionalnya itu mungkin pembukuan yang keuangannya itu belum tertata, dan masih rendahnya literasi keuangan. Bisa jadi karena akses mungkin informasi yang tidak semasif di pusat-pusat perekonomian. Nah, di kabupaten-kabupaten itu bisa jadi mungkin mereka sudah bankable sebenarnya, tetapi literasi keuangannya itu kurang, sehingga mereka mungkin belum mendapatkan informasi yang memadai gitu. Nah, kemudian dari sisi penyalur yaitu perbankan. Nah, tentunya sebagai penyedia atau penyalur kredit ini ada prinsip kehati-hatian, sehingga untuk terhadap terhadap sejumlah misal mungkin pelaku usaha yang belum bankable tadi, masih banyak hal yang dipertimbangkan oleh penyalur untuk memberikan kredit. Nah, kemudian juga kualitas data calon debitur itu belum memadai dan belum terintegrasi antar instansi. Misalnya di beberapa daerah barangkali ada yang data-data UMKM-nya itu belum teradministrasi dengan baik ya, sehingga upaya-upaya untuk mendukung atau melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha itu belum bisa dilakukan secara optimal. Nah, oleh karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan untuk melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha ini, agar bagaimana mereka bisa terliterasi dengan baik, kemudian bisa memenuhi syarat-syarat minimal untuk menjadi pengguna dari atau yang penerima manfaat dari program KUR itu sendiri gitu. Kira-kira demikian untuk terkait dengan KUR. Terima kasih.
Baik, apakah masih ada lagi pertanyaan dari media, baik RRI maupun dari Antara? Izin baik, mohon maaf terlewat. Untuk akun Kortek tidak ada masalah, Mas, untuk yang akan terjadi karena memang statusnya akan tetap aktif ya. Jadi akan tetap bisa digunakan untuk pelaporan pajak di periode-periode selanjutnya. Baik, terima kasih. Jika sudah cukup, kita tutup Sobat Kitong Pu APBN secara keseluruhan bahwa hingga Februari 2026 kinerja APBN Papua Barat tetap terjaga dengan baik dalam mendukung stabilitas ekonomi dan juga pembangunan daerah. Untuk pendapatan negara, belanja negara, serta transfer ke daerah terus dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Ke depan kami akan terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan juga masyarakat agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperluas kesempatan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Sebagaimana selalu yang kita gaungkan bahwa Kitong Pu APBN, Kitong jaga, Kitong kawal, Kitong bangun Papua Barat bersama. Terima kasih atas perhatian dan dukungan rekan-rekan Kitong Pu APBN semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.